Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada hari Rabu tanggal 12 Safar 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 November 2017, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
yatiman dha maqrabah أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji ayat yang ke-13. Ya, ayat ke-12 dan ke-13. Yaitu tentang sampel contoh dari Aqabah. Wa ma adra kamal aqabah. Tahukah engkau apa jalan yang mendaki itu? Kemudian Allah sebutkan sampelnya. Contohnya apa? Fakku raqabah. Itu contoh yang pertama. Apa fakku raqabah kemarin? Membebaskan budak, termasuk juga tawanan. Nah, di ayat yang ke-14 yang akan kita pelajari malam hari ini insyaallah, Allah menyebutkan sampel yang kedua. Di antara jalan mendaki yang perlu kita tempuh agar kita sampai ke surga, yaitu firman Allah, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Artinya memberi makan, berbagi makanan. Kapan? Di hari ketika terjadi kelaparan, alias musim paceklik. Kalau lagi nggak musim kelaparan gimana Ustaz? Ya dianjurkan. Ya, tetap dianjurkan. Apalagi di musim paceklik. Kenapa disebutkan musim paceklik di sini? Karena saat itu kebutuhan manusia lebih besar. Mereka kesulitan untuk mendapatkan satu periuk nasi. Ya. Maka memberi makan kepada orang lain saat itu sangat dianjurkan di dalam agama kita. Dan memberi makan kepada orang lain di musim paceklik termasuk sampel meniti jalan yang mendaki. Kenapa? Karena berat. Ya. Gombangan dewek bebis angel dadakan bagi-bagi sama orang lain. Gak usahlah musim paceklik. Kita itu punya sifat jelek namanya pelit.
Jenengan sedang menikmati nasi goreng. Enak banget. Satu piring. Itu datang teman jenengan. Itu enaknya diparo atau dihabiskan sendiri? Diparo? Masya Allah. Bagus berarti. Tapi kebanyakan orang, enak-enak kok. Senang temen. Bagi-bagi. Ya. Atau contoh yang lain. Mendoan. Apa? Mendoan. Mendoan siji kok datakan di paro. Siji be ora wareg. Satu potong mendoan aja enggak kenyang kok di paro. Itu tabiat dasar. Ya. Bawaan manusia itu punya sifat pelit. Apalagi di musim paceklik. Kalau dia bisa melawan sifat buruk tadi di suasana genting seperti musim paceklik, maka orang-orang yang seperti ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, agak panjang ayatnya. Dalam surat Al-Insan ayat 5 sampai 11. Ayat pinten? 5 sampai 11. Dalam ayat-ayat ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? 7 ayat. Dalam 7 ayat ini Allah menjelaskan bahwa salah satu yang akan mengantarkan seorang ke surga dan selamat dari siksaan neraka adalah berbagi makanan. Allah berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kaum abrar. Orang-orang yang baik. Para pelaku kebajikan. Nanti akan dikasih oleh Allah. Mereka akan dikasih kesempatan untuk minum dari gelas yang isinya dari air mata dari mata air yang ada di surga. Yang air tersebut wangi tapi manis. Ya. Jarang ya wangi kok manis. Wangi, minyak wangi rasanya apa? Pahit. Pernah nyoba ya? Ini enggak manis tapi wangi. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, "Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Air itu berasal dari mata air yang ada di dalam surga, yang Allah pancarkan dengan maksimal untuk hamba-hamba Allah yang istimewa. Siapakah mereka? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yufuna bin nadhri. Yang pertama sifatnya orang ini adalah gemar atau selalu menepati nazar. Jadi kalau sudah bernazar enggak banyak alasan untuk tidak menepati. Yufuna bin nadhri. Sifat yang pertama orang ini selalu menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan orang yang kedua ini takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Gampang tersentuh ketika diingatkan dengan neraka, dengan surga. Ketika ditegur, cepat menerima. Kiki ora oleh dosa. Dosa itu terancam neraka. Langsung dia menerima. Bukan malah apa? Dosa mbok adol kelasa. Astaghfirullahaladzim. Hati-hati loh, ini neraka. Neraka ngone mbahmu apa?
Mereka gampang tersentuh ketika diingatkan dengan neraka, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga apa? Wa yut'imunat ta'am. Kaum abrar ini suka berbagi makanan. Makanan yang seperti apa? Ala hubbihi. Makanan yang dia sukai. Udu panganan mambu. Bukan makanan basi. Makanan yang dia sukai. Jenengan sukanya apa? Gulai, sate, apalagi? Sroto. Ya. Berbagi makanan yang dia sukai. Buat siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asira. Terutama buat kaum miskin, buat anak yatim, buat para tawanan. Dan ini ada kaitannya dengan fakku raqabah. Ya. Kalau belum bisa membebaskan, ya paling tidak kasih makanan. Ya. Orang-orang ini, kaum abrar ini, ngasih makan kepada orang miskin, anak yatim, para tawanan. Dan makanan yang diberikanlah makanan yang dia sukai. Buat apa dia kasih itu semua? Apa motifnya? Anu Arabnya leg. Mau nyalon? Enggak. Ya. Sedang kampanye? Enggak. Allah lanjutkan firman-Nya, "Innama nut'imukum liwajhillah." Kami berbagi makanan dengan kalian liwajhillah. Untuk mengharapkan wajah Allah. Tulus, ikhlas, tidak ada tendensi macam-macam. Jadi berbagi makan itu bukan 5 tahun sekali. Pas Arab pilihan nembe berbagi makan enggak. Ya. Terus kelanjutannya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami beri makanan kepada kalian bukan karena kami ingin dibalas oleh kalian. Kepak ya, sembako, engkau nyoblos nyong ya. Itu suap namanya. Ya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Rasulullah SAW. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Wingi pas pilihan dijugut orang gue sembako nih. Yuh kok. Nek nyong tak balekaken. Cuma 5 kilo beras. 1 liter minyak. Apalagi? 1/2 kilo gula. Cuma gara-gara kayak gitu masuk neraka. Sorry. Tolak. Ya. Karena orang yang baik memberi makan bukan karena mengharapkan balasan. Wala syukura. Dan kami tidak menunggu ucapan terima kasih dari kalian. Jadi ketika ngasih orang lain, kemudian orang lain gak berterima kasih, ora kapok. Lah, ora balen-balen ngewe kae. Diwehi kur. Orang ngomong apa-apa. Ya. Tapi kalau kita dikasih, kalau kita yang dikasih, maka jangan lupa berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap syukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain. Jadi kalau posisi kita yang dikasih, maka ucapkan terima kasih. Tapi kalau posisi kita sedang
ngasih, nggak usah nunggu terima kasih. Jadi orang-orang kaum abrar ini memberikan makanan semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kata kaum abrar ini, kami takut akan datangnya suatu hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada manusia-manusia yang wajahnya saat itu masam dan penuh dengan kesulitan. Yaitu orang-orang yang tidak berbuat kebaikan ketika di dunia. Maka kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah pun lindungi manusia-manusia tadi, kaum abrar tadi, yang selalu menepati nazarnya, kemudian takut dengan azab Allah, suka berbagi makanan. Allah lindungi mereka dari siksaan pada hari itu. Walaqahum nadrataw wasurura. Dan wajah mereka dibuat oleh Allah sebagai wajah manusia-manusia yang berseri-seri dan bergembira. Al-Quran surat Al-Insan ayat berapa tadi? 5 sampai 11. Ini dalilnya dari Al-Quran. Anjuran untuk berbagi makanan. Rasulullah SAW juga sama. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini beliau sampaikan awal-awal beliau sampai di Madinah. Hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Di antara ucapan nasihat yang pertama kali beliau sampaikan begitu sampai di Madinah, sebagaimana dituturkan oleh seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Siapa yang tahu namanya? Orang Yahudi terus masuk Islam di Madinah. Sinten? Bagus. Abdullah bin Salam. Sinten? Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, kata Abdullah bin Salam, salah satu ungkapan yang pertama kali aku dengar dari Nabi SAW saat beliau sampai di Madinah. Karena beliau penasaran. Kenapa kok orang Madinah semuanya pada gemeruduk. Keluar berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kayak apa sih Muhammad ini? Kata beliau, begitu saya melihat wajah, baru melihat wajahnya, belum dengar apa? Ucapannya. Langsung beliau, ini wajahnya orang jujur ini. Ya. Baru melihat apa? Wajah. Jadi kejujuran itu membawa apa? Aura. Membawa kesan di wajah seseorang. Sebaliknya, ketidakjujuran itu juga menimbulkan kesan buruk di wajahnya. Walaupun pakai make up. Ya. Nah, di antara nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam. Apa afshus salam? Tebarkanlah salam. Apa maksudnya menebarkan salam? Di dalam riwayat lain, alaman ta'rif wa alaman la ta'rif. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sih siapa? Jangan kayak gitu. Ya. Gak harus kenal, salam itu gak harus kenal. Lah ini sama yang kenal aja enggak
salam, apalagi sama yang kenal. Sama yang tidak kenal. Sama yang kenal aja gak mau salam, apalagi sama yang kenal. Nabi SAW ajarkan afsus salam, tebarkan salam. Kepada siapa? Kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Wa at'imut ta'am. Ini yang perlu kita garis bawahi. Apa wa at'imut ta'am? Berbagi makananlah. Kasih makan kepada orang lain. Wa sallu wan nasu niyam. Dan salatlah engkau ketika orang lain sedang pada tidur. Salat apa? Tahajud. Ya. Perhatikan baik-baik. Ada salam, ada kasih makan, ada salat malam. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Tidak ada ketimpangan di dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan rajin memejit tapi medit. Tidak pernah. Islam ajarkan seperti itu. Atau loman tapi ratau sholat. Itu enggak diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan dalam Islam, rajin sholat dan juga suka berbagi dengan orang lain. Apa ganjarannya? Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk ke surga dengan penuh kedamaian. Kalau apa tadi? Menyebarkan salam, berbagi makanan, terus sholat di saat orang pada tidur. Penduduk Indonesia menurut sensus atau data 2016 itu jumlahnya sekitar 262 juta. Dari 262 juta, yang miskin berapa persen? Berapa? Data 2016 dari BPS, Badan Pusat Statistik, 10%. Berarti setiap 100 orang ada berapa orang? 10 orang miskin. Apa yang sudah kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita itu? Berbagi makanan. Contohnya Ustaz, kalau masak bagi-bagi dengan tetangga. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah kasih pesan kepada salah seorang sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza tabakhtum maraqatan fa'akthir ma'aha." Kalau engkau masak daging, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berbagilah dengan tetangga-tetanggamu. Jangan cuma berbagi baunya ya. Nyate sing dibageni kur sing nyate endi sih? Satu RT dapat kebagian baunya. Atau duren. Masya Allah, duren siji wong se-RT mambu kabeh. Ya. Terus bagaimana Ustadz, wong duren mambu? Ya dibagi-bagi. Cuma satu Ustadz. Nek ora bisa dibagi, ya disimpan baik. Gimana caranya supaya baunya itu tidak kemana-mana? Apalagi di beberapa, ya mungkin di kota lebih, di daerah perkotaan lebih kental. Itu jaraknya itu rumah dengan rumah itu bisa cuma satu gang. Pasti baunya sampai ke sana. Berbagi makanan kepada orang lain. Ya. Oleh-oleh, bukan cuma masakan oleh-oleh baru pulang dari kota. Ya.
Walaupun tidak seberapa. Ya. Kalau kita di sini mungkin makanan khasnya apa? Lanting. Geduk goreng. Ya. Kita itu lanting itu kan Masya Allah, kalau di tempat kita itu ya lanting biasa gitu. Tapi ketika itu oleh-oleh khas daerah mana kita bagikan orang lain, senang. Atau makanan, gorengan buat anak-anak tetangga kita. Ya. Yang kadang-kadang lewat anak kecil, ya. Melongo ngarep lawang. Pahamlah maksudnya apa? Ya. Punya jajan, goreng pisang kasih dia. Senang. Mungkin sepotong pisang tadi itulah yang akan melindungi kita dari api neraka. Makanya jangan heran ketika Nabi SAW mengatakan ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Kurma separuh. Kurma segini nih. Separuhnya. Bukan lebih gede gedang goreng. Ya. Separuh kurma. Bisa melindungi kita dari api neraka. Kenapa kita pelit dengan anak-anak kecil tadi? Ya. Kasih mereka makanan. Ustaz tuman Ustaz. Jenengan apa biyen ora tuman? Kita itu semuanya pernah mengalami masa kecil. Ya, senang kita. Walaupun cuma dikasih permen satu. Ya. Kalau dulu kan ada permen cecek ya. Ya, cuma segini nih ya Allah. Cuma seuntalan itu senang. Ya. Ini contoh. Contoh yang lain. Berbagi makanan. Neraktir teman. Apa? Neraktir teman. Ya. Entah itu di sekolah. Entah itu di tempat kerja. Entah itu di kantor. Ya. Ya enggak usah terlalu wah ya. Kalau memang punya duit ya. Traktir apa? Bakso apa? Soto. Waktunya makan siang. Ayo. Kita siang ini kamu saya bosi. Ya. Esok gantian ya. Gak harus. Kan tadi udah kita katakan. Tidak nunggu balasan atau terima kasih. Dan gak usah loh. Ini buktok traktir kok. Si gantian. Gak usah. Ya. Tapi kita yang ditraktir harus tahu diri. Ya. Balas kebaikan dengan kebaikan. Kalau bisa lebih baik. Ya. Walaupun cuma datang bawa ke kantor, bawa gorengan seplastik, kemudian dimakan apa? Bareng-bareng. Sudah senang. Walaupun wujudnya cuma gorengan. Ya. Atau bawa buah, rambutan baru panen dari rumah, bawa satu ikat, ayo makan durian, makan apa? Rambutan bareng-bareng. Ya, kalau nggak bisa durian ya rambutan murah, bahkan gratis punya sendiri. Ya, traktir. Atau inspirasi yang lain, setiap mau berangkat kerja kantor atau berangkat bekerja di pabrik, dari rumah nyiapin nasi bungkus. Apa? Nasi bungkus. Bawa 2, 1 buat makan sendiri, ya. 1 buat di tengah jalan nyari orang yang butuh. Mungkin ada tukang beca, mungkin ada pengemis, mungkin ada anak terlantar, mungkin ada orang gila, ya. Satu orang gila Ustaz. Mereka apa gak butuh makan? Butuh mereka. Lihat mereka makannya gimana? Koreh-koreh di mana? Tempat sampah. Apa Anda tidak tergerak? Dia manusia. Apa dapat pahala? Dapat pahala. Kasih minum anjing aja dapat pahala. Apalagi manusia. Ya.
Dari rumah sudah bawa. Setiap hari nggak usah banyak-banyak, 1 bungkus. Gantian besok sana, besok sini. Ya. Kalau rezekinya lagi lancar, bikin 10-20 bungkus. Ya. Habis sholat duhur, sholat Jumat, ya dibagikan kepada jamaah. Sholat siang-siang lagi pada lapar makan, senang. Walaupun mungkin lauknya cuma oseng kacang, terus bergedel, ya cuma itu, tapi nikmat, ya. Yang punya kemampuan lagi, ya punya warung, gratisin. Yang bangkrut ini. Kalau baru mampu tiap Jumat. Ya. Kalau mampu tiap hari. Ya. Ada. Banyak. Saya tadi browsing, ya. Di Pekalongan ada, di Cilacap ada, di Padang ada, di Yogyakarta ada. Banyak yang seperti itu. Dan tidak jatuh miskin. Ya. Makan secukupnya, bayar seikhlasnya. Ikhlasnya orang bayar, ya wis. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi potret-potret inspiratif tadi itu bisa kita jadikan sebagai contoh gitu loh. Jadi ternyata banyak orang-orang yang peduli, walaupun mungkin belum terlalu banyak gitu. Kalau kita lihat di sini, masya Allah, saya perhatikan kalau hari Jumat atau hari apa, saya perhatikan ada yang bagi-bagi nasi di jalan sana, masya Allah bagus. Ya. Kalau bisa semakin banyak orang yang berbuat seperti itu. Ya. Di Saudi, di sebuah kota namanya kota Ha'il, di sebuah perempatan jalan disediakan kulkas penuh makanan, bukan dijual, tapi gratis. Ya. Dari seorang hamba Allah, ya, gede kulkasnya. Jadi warga yang di situ pengen berbagi, cuman nggak pengen diketahui namanya. Maka ada makanan, masukkan kulkas. Nanti ada orang miskin, tukang sapu, buruh, ya, mereka pengen, mereka ambil. Dan alhamdulillah, kulkas itu penuh terus. Walaupun yang ngambil banyak. Ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia dipraktekkan itu. Kulkasnya hilang. Mungkin. Tapi ya insya Allah kebangetan banget ya. Wis ora tau ngisi. Ya. Ya. Itu kalau makanan, kalau minum, ya Allah. Setiap RW kalau boleh saya katakan, hampir setiap RW di Saudi, dispenser itu gratis. Kalau di sana kan dispenser air dingin ya, bukan air apa? Air panas. Karena memang cuacanya di sana panas. Hampir setiap RW. Dan itu adalah inisiatif pribadi. Jadi ada orang dia bikin dispenser gitu ya. Di sana dijual namanya barradah. Semacam pendingin air lah. Pendingin air. Air siap minum tapi sudah dingin. Gede sekitar 1 meja ini kira-kira bentuk mesinnya itu. Orang mau minum tinggal pakai keran. Ya. Coba yang seperti ini kita praktekkan. Ya. Berbagi makanan kepada orang lain. Seneng gak kalau jenengan dikasih makanan? Seneng. Maka usahakan membuat senang orang lain. Ya. Karena membuat senang orang lain itu juga ibadah.
membuat senang bahagia orang lain itu ibadah. Bisa jadi orang itu akan mendoakan kita dengan doa. Dari sekian banyak doa itu ada yang mustajab. Akhirnya kita mendapatkan kebaikan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia-manusia tadi. Maka monggo dipikirkan dari berbagai jenis inspirasi di atas tadi, jenengan mau milih yang mana? Ya, mendoan atau dispenser atau kulkas. Tinggal milih yang mana sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan yang paling penting niatnya harus ikhlas. Niatnya harus tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.